Teman-teman Army of God, dalam beberapa waktu ini ketika saya berdoa dan menyerahkan Army of God Sumatera di hadapan tangan Tuhan, saya merasa ada hal-hal tertentu yang sangat specifically Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya percaya bahwa mungkin ada beberapa teman-teman AOG di dalam waktu-waktu ini, masa-masa ini, teman-teman mulai merasakan insecure yang sangat tinggi. Baik insecure terhadap Tuhan maupun insecure terhadap teman-teman atau orang-orang dekat. Apakah ada beberapa teman-teman yang mulai sering merasa mudah terluka dan mudah tersinggung, mudah kecewa dengan tindakan atau perkataan-perkataan yang orang sampaikan? Kalau teman-teman AOG dalam masa-masa ini mulai merasa mudah tersinggung, mudah kecewa dan sedang menyimpan luka, entahkah luka itu datang dari perkataan keluarga, orang tua, atau mungkin saudaramu sendiri di rumah, atau mungkin bisa jadi sahabat terdekatmu, atau mungkin bisa jadi pasanganmu. Jadi untuk teman-teman AOG yang sedang merasa insecure yang sangat tinggi, saya ajak untuk kita sama-sama bisa berdoa dan menaruh tangan kita sepenuhnya di dada dan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak AOG ini ke dalam tangan-Mu. Kalau hati mereka sedang terluka, kalau hati mereka sedang menyimpan rasa pahit dan kecewa dan mereka sulit untuk menyatakannya dan menyampaikannya kepada orang, biarlah Tuhan, aku percaya dimanapun mereka ada, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Engkau tahu setiap nama, Engkau tahu setiap kehidupan, Engkau tahu setiap luka, bahkan Engkau mengenal setiap proses yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan anak-anak ini yang merasakan luka dan kecewa, detik ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, angkat setiap rasa luka dan kecewa dan rasa pahit yang ada di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak AOG ini bukan anak-anak yang tinggal di dalam pahit dan kecewa, tapi justru mereka tinggal di dalam hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi dimanapun mereka ada, Tuhan jagai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba saya teringat dengan sebuah lagu. Saya tahu teman-teman tahu lagu ini. Dan kalau kamu saat teduh atau kamu sedang berdoa dengan Tuhan, pakailah lagu ini untuk bisa datang sama Tuhan. Dan saya percaya pemulihan akan terjadi. That's a river that flows from the fountain of God. And it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart, there's a healing in Jesus' name. Aku percaya bahwa teman-teman akan mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam Tuhan. Jadi, please, terus berpengharapan sama Tuhan, jangan mudah kecewa. Ya. Nah, hari ini kita pengen share tentang apa, belajar tentang apa. Saya pengen cerita-cerita dulu sama teman-teman. Jadi, di dalam kondisi hari-hari ini, sosial media menjadi sangat mendarah daging ya. Sudah seakan makanan sehari-hari untuk hidup kita. Dan ketika kita menjadikan teknologi sebuah lifestyle di dalam hidup kita, seakan kayak segala sesuatu bisa jadi cepat ya. Mau makan tinggal klik, mau kemana tinggal klik, mau pesen barang tinggal klik gitu ya. Terus kita bisa lihat lagi reviewnya, kita bisa lihat apakah barang ini bagus, komen-komen orang, bahkan kita bisa lihat sejauh apa barang ini berkualitas. Benar gak? Hanya sejauh klik. Dan kalau kita mau makan juga enggak susah, ada tuh mie yang kecil, yang instan banget, tinggal seduh 2 menit langsung jadi. Nah, karena kita cenderung berada dalam sebuah situasi, kondisi dunia yang sangat cepat. Cepat, instan, semua gampang, tapi hidup itu gak gampang loh. Untuk mengasah buah-buah roh itu gak gampang. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mencapai sebuah titik kedewasaan di dalam Tuhan, it's not an easy life. Itu nggak gampang banget. Jadi ketika kita
dikelilingi oleh situasi yang super cepat. Tapi nggak semuanya harus dipercepat, gitu ya. Bener sih, kita pengen banget segala sesuatu bisa kita raih dengan cepat. Tapi jangan sampai demi kecepatan meraih sesuatu, kita malah menjadikan apa yang kita pegang itu gampangan. Contohnya nih, aku pengen lakukan sesuatu seperti yang orang lain lakukan. Orang lain bisa lakukannya cepat, aku harus cepat dong. Kalau aku nggak secepat dia, ya udah cheating aja. Kita pakai cara curang, kita pakai cara instan yang sebenarnya nggak sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan. Siapa nih teman-teman yang sering kalau nonton drama, aku nggak tahu ya, apakah teman-teman ada, tapi aku punya beberapa teman yang suka kayak gini, kalau nonton drama tuh males ngikutin prosesnya. Jadi kalau nonton satu episode, nonton episode 2, episode 3, itu langsung di skip gitu. Demi cepet-cepet pengen tahu hasil terakhirnya tuh gimana. Tapi iman di dalam Tuhan bertumbuh di dalam kasih Tuhan, apalagi pengen punya hati yang tulus dan murni, yang motivasinya benar-benar gak ada yang lain selain hanya untuk hidup bagi Tuhan. Itu gak bisa di skip prosesnya. Nonton drama masih bisa di forward, tapi apakah hidup kita bisa di forward? Ya pasti enggak dong ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita sedang mengalami sesuatu di dalam hidup kita, jangan mau cepat-cepat diselesain. Kadang-kadang kita pengen cepat-cepat selesai. Jangankan cepat-cepat selesaikan proses. Ngomong sama orang aja kita bisa rasa gitu loh. Kalau itu bukan kebutuhanku, itu bukan keperluanku, itu bukan kepentinganku, aku mau cepat-cepat selesain. Kalau aku lagi duduk melakukan sesuatu sama orang, yaudah pengen cepat-cepat diberesin. Cepet-cepet. Tapi dalam-dalamnya, detail-detailnya kita nggak perhatiin. Ya gimana ya caranya? Kadang-kadang kita merasa kayak hidup itu perlu dilihat dari kemasannya aja. No. Hidup itu nggak bisa cuma dilihat dari kemasannya. Hidup itu perlu dilihat dari konten kehidupannya. Yaitu esensi atau kedalaman dari kehidupan seseorang. Dari situ kita baru bisa belajar. Jadi buat teman-teman, orang-orang muda tentunya, yang sering merasa begini, aku pengen sih kayak dia, aku pengen sih kayak si itu, aku pengen sih kayak yang siapalah yang kamu lihat kayak ini, figur-figur tertentu yang kamu rasa kayak aku pengen banget jadi dia. Orang muda suka kayak itu ya, suka ngelihat seseorang lalu jadikan figur, jadikan pattern. Hey, I want to tell you, you don't need to become someone else supaya Tuhan sayang sama kamu. Kamu punya keunikanmu, kamu punya kelemahanmu, kamu punya keterbatasanmu, tapi kamu juga punya keunikan dan kekuatanmu sendiri. Jadi kamu gak perlu jadi orang lain untuk disayang Tuhan. Tuhan sudah sayang kamu seperti apa adanya kamu. Oleh karena itu, setiap kita kalau bertumbuh di dalam Tuhan, mau lulus ujian di dalam setiap proses bersama dengan Tuhan, jangan mau cepat-cepat langsung selesaikan prosesnya. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Kita sering nih, waktu ujian ya, teman-teman mungkin ada yang ujian kuliah, ada yang ujian sekolah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ujian, siapa yang ngerasa begini? Yang penting lulus. Yang ngerjain siapa? Yang penting temanku kerjain. Aku yang penting lulus, kayak gitu ya. Sama sih, kadang-kadang kita ujian sekolah juga bisa gitu ya. Udahlah nanti lihatlah gimana, yang penting tuntas nilainya. Sebenarnya, aku dulu kan pernah jadi guru juga. Kalau teman-teman tanya aku, kalau aku lihat anak-anakku ujian dulu ya, seringnya aku mikirnya gini, lebih bagus lu ujiannya jujur, sesuai dengan kemampuan lu, dan itu nilainya valid. Sesuai dengan kapasitas kamu. Daripada kamu harus cheating, kamu harus nyontek yang lain, lakukan dengan instan, cepat, tapi kamu gak dapat apa-apa. Untuk apa ya kita lakukan sesuatu biar sama seperti orang lain, tapi esensinya berbeda. Untuk apa kita lakukan itu? Supaya orang lihat kita, supaya kita bisa dikenal banyak orang, dikenal Tuhan itu jauh lebih baik. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang mengalami ujian beberapa waktu ini, please ujianlah dengan kemampuanmu, dengan kapasitasmu sendiri,
Jangan suruh orang lain yang kerjain, kerjakanlah sendiri, Tuhan akan mampukan kamu. Sejauh apa standarmu, sejauh apa kemampuanmu, it's okay. Justru dengan itu menjadi sebuah modal di hidupmu. Lebih bagus kamu mengetahui kekuatanmu sampai di mana, daripada kamu harus nyontek yang lain, suruh yang lain kerjain, tapi kamu sendiri nggak tahu kamu kemampuannya sampai di mana. Ya, dan kita akan belajar apa hari ini? Kalau misalnya dari tadi aku sering mengucapkan kedalaman kehidupan seseorang, kontennya itu yang penting. Aku nggak mau bahas tentang action plan-nya, tapi aku pengen bahas tentang hati. It's about heart to serve, hati untuk melayani. Siapa bilang orang yang sering pelayanan, jadwal pelayanannya full, dia benar-benar punya hati yang melayani? Siapa yang bilang orang yang justru nggak pernah kelihatan pelayanan, orang ini pasti nggak punya hati mau melayani? Siapa bilang? Kadang-kadang hati yang bisa betul-betul tulus melayani, yang bisa dilihat Tuhan, itu bener ya kata orang gini, rambut boleh sama hitam, tapi hati orang, kedalamannya gak ada orang yang tahu. Kalau kita punya hati yang betul-betul tulus di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang bisa nilai. Orang lain gak bisa nilai itu. Oleh karena itu sangat personally tugas ya. Tugas personal banget untuk kita jaga hati kita dan menjaga kualitasnya. Saya pengen bahas dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ke 20 atau 21. Teman-teman bisa lihat dan cek ya. Buka Alkitabnya, buka notes-nya, kita akan belajar bareng-bareng. Nah, pelayanan untuk pendamaian. Kita lihat ya di ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri. Kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Saya pengen kita sorot di ayat ke-11. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Hati kami nyata dengan terang. Aku harap hati kami juga nyata demikian sesuai dengan pertimbangan kamu. Itu sama kayak, jadi gini, pada posisi ini, dalam konteksnya, ketika Paulus menuliskan surat Korintus, sebenarnya Paulus sedang berada dalam sebuah situasi yang sulit. Why? Karena Paulus sedang diragukan di dalam kerasulannya. Di masa ini, Paulus tidak berada di Korintus, dia sengaja tulis surat, tapi dia sedang diragukan dan dipertimbangkan sebagai seorang rasul. Istilahnya, bagi orang-orang Korintus, dia ini mungkin bisa jadi bukan rasul sejati, bisa jadi rasul palsu. Karena di masa itu ada banyak rasul palsu yang muncul dan penyesat-penyesat yang muncul dan meragukan, membuat orang-orang Korintus mempertanyakan kembali dan mempertimbangkan kerasulan seorang Paulus. Paulus berada dalam sebuah situasi yang gak gampang di masa ini. Dia berada dalam masa diragukan oleh banyak orang. Makanya dia sengaja tulis, biarlah hatiku ini dinyatakan terang di hadapan Tuhan, tapi juga nyata di hadapan kamu dalam pertimbanganmu. Tapi di ayat 12-nya keren banget Paulus nulis begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri. Untuk menjadi seorang yang punya heart to serve, hati yang melayani dengan tulus, ya apa ya caranya? Yang pertama adalah tidak berusaha memuji diri. Kalau teman-teman pengen jadi seperti orang lain, maka hari ini coba ambil statement ini, daripada jadi orang lain lebih bagus jadi ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris buah-buah roh. Bukankah semua kita ikut Tuhan jadi semakin serupa seperti Kristus? Caranya adalah jadilah ahli waris buah-buah roh. Tapi kalau mau jadi ahli waris, harus siap-siap dikikis hidupnya. Dikikis dengan cara apa? Yang pertama, gak boleh muji diri, harus tahan dirinya. Tapi seringkali orang berpikir gini, kalau gak mau muji diri,
Muji diri itu contohnya, oh aku bisa loh, aku hebat loh di area ini. Oh aku ngerti banget di area ini, aku nguasai banget di area ini. Oh kamu tahu nggak kehebatanku di mana? Ya banyak orang sih nggak langsung terang-terangan begitu ya memuji diri. Pasti ada rasa malunya dong untuk langsung muji diri di depan orang. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang di dalam hati kita atau pemikiran kita yang muncul, yang membuat kita sebenarnya sedang memuji diri. Contoh, aku udah pernah denger lah firman ini. Aku udah pernah tahu lah hal itu. Oh aku udah pernah denger lah, aku udah pernah belajar kok. Terus akhirnya gak mau belajar lagi, bahkan gak mau dengerin orang. Oh aku tahu lah hal itu, oh aku sering lah denger firman itu. Orang-orang yang sering merasa, aku udah gak perlu belajar lagi. Nah, sama tuh, sama memuji diri. Atau ada lagi yang begini, kalau gak ada aku, gak mungkin tuh hal itu berhasil. Kalau gak ada aku, gak mungkin proyek itu sukses. Kalau gak ada aku yang kasih kontribusi, mana mungkin hal itu bisa jadi. Itu kan semua karena aku dan jasaku. Gak muncul di mulut sih, tapi muncul dari tindakan. Sekali gak dihargai, langsung terluka. Sekali gak diperhitungkan, sekali gak dipuji, sekali gak diomongin, makasih ya udah tolongin. Langsung muncul di hati, udah untung aku tolongin, gak makasih lagi. Kalau kita menuntut terima kasih dari seseorang, it means kita sudah memuji diri kita sendiri. Kita lebih mengagungkan jasa kita dibandingkan pribadi orang lain. Memuji diri itu akan membuat diri kita gak punya hati untuk melayani. Kenapa? Karena hati untuk melayani itu harus lahir dari sebuah kerinduan yang paling dalam. Nah, next ya, kita lihat lagi apa yang ditulis Paulus. Di ayat ke-13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Di dalam menguasai diri, itu adalah kepentingan kamu. Aku coba refer antara tidak memuji diri dengan menguasai diri. Gimana caranya untuk bisa kita jadi pribadi yang gak memuji diri kita, gak melihat kepada jasa hidup kita. Caranya menguasai diri. Satu-satunya cara untuk kita bisa menguasai diri kita untuk tidak memuji diri adalah lihat Tuhan. Jangan lihat orang. Jangan lihat orang-orang di kiri kanan, jangan lihat orang yang akan muji kamu. Cukup pandang Tuhan. Itulah yang dilakukan Paulus. Kalau Paulus mau bilang, kalau aku gak melayani kamu, itu gak ada ruginya untukku. Kalau Paulus mau ngomong kayak gitu bisa dong ya. Cuman Paulus tidak taking credit. Dia gak sekalipun mengambil sebuah statement berkata bahwa kalau gak ada aku yang melayani kamu, kalau aku gak muji kamu mana bisa bertumbuh hari ini. Semua karena aku. Paulus bisa saja ngomong begitu. Tapi dia gak lakukan itu. Next ya, kita masuk ke poin kedua. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk punya heart to serve, hati yang melayani, yang tulus, yang dikikis dari waktu ke waktu. Pertama, gak boleh muji diri. Yang kedua, hidup jangan untuk diri sendiri. Be selfless. Jangan sampai kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk keperluan kita. Pernah gak sih kita ngechat orang, ujung-ujungnya kebutuhan kita. Kita cari orang, ujung-ujungnya keperluan kita. Kita ngobrol sama orang, diskusi sama orang, ujung-ujungnya untuk kepentingan kita. Pernah nggak kita sharing sama orang, arah pembicaraannya itu bukan ke kita, tapi ke dia, pribadi dia, hidup dia, apa yang dia alami, apa yang dia rasa. Arah pembicaraannya bukan ke kita, tapi justru ke dia. Kita boleh dong ya, review-review dan ngecek, khusus hari ini, ibadah hari ini, kita dibawa untuk ngaca dengan diri kita sendiri lewat firman. Apakah kita sering cari orang hanya untuk keperluan dan kepentingan kita pribadi?
Apakah kita benar-benar pernah menabur kasih di hidup orang? Orang yang insecure, orang yang sering merasa tidak aman dengan orang, itu sebenarnya bermula dari dia tidak pernah hidup untuk orang lain, tapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Makanya orang kalau sudah insecure di dalam hatinya, dia nggak merasa aman bukan cuma sama Tuhan, dia juga bahkan nggak merasa aman dengan orang-orang yang dia percaya. Ketika dia punya insecure aja di hatinya, percayalah, kehidupan kamu dan hubunganmu ke depannya akan jadi sangat sulit. Seriously, sulit untuk dibangun kembali ke arah yang baru dan arah yang benar. Kenapa? Karena gini, orang yang kalau sudah insecure, semakin diklarifikasi, semakin rekonsiliasi, berbaikan, semakin kondisinya akan komplikasi. Karena apa? Orang yang sudah insecure, dia sudah lebih dulu menganggap bahwa dia sudah terluka. Mental korban, sudahlah, memang aku yang salah, tapi dia nggak bisa review dan ngecek dirinya sendiri. Jadi orang yang kalau sudah insecure ya, bukan memperbaiki keadaan, tapi dia malah memperkeruh perasaannya sendiri. Dan bukan cuma perasaannya, tapi perasaan orang yang menghadapi dia juga. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencoba untuk melihat bahwa di dalam sebuah kehidupan, pelayanan, kehidupan, bangun hubungan dengan orang-orang, kita belajar dari Paulus yuk. Paulus ini terus bawa jemaat Korintus melihat kepada Tuhan. Dia nggak bilang bahwa aku sudah berkorban mati-matian untuk kamu, hai Korintus. Dia nggak bilang gitu, tapi dia bilang, Kristus yang sudah mati bagimu. Dan untuk itu, mari hidup untuk dia. Kalau Paulus mau menyatakan di dalam penderitaannya bahwa, udahlah, daripada aku menderita karena Injil, aku lebih bagus mati aja deh. Udahlah, daripada aku harus terus-terusan diomongi orang, diragukan orang, aku pun toh gak dapat untungnya sih. Sudahlah, aku gak mau pelayanan lagi. Kalau saja Paulus melakukannya, maka buah Paulus takkan pernah kita cicipi sampai hari ini. Paulus terbukti sampai akhir hidupnya, dia betul-betul menjaga hatinya di dalam melayani. Aku suka banget dengan kata Paulus yang dia bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, satu-satunya kehidupan dan alasan dan tujuan dia hidup adalah Kristus. Kalau kita nggak pernah punya tujuan yang betul-betul mendasar, pondasinya sangat basic, yaitu hidup hanya untuk Tuhan, maka kita punya 1001 alasan untuk berkata, aku nggak mau hidup lagi. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama mulai hari ini kita belajar untuk kita jaga hati kita jaga pikiran kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dari sejak kita muda, menabur apapun, kita taburlah untuk Tuhan. Dan next, di poin berikutnya, yaitu di ayat ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lihat di ayat 17, ini sangat populer ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Ini adalah poin yang ketiga. Untuk menjadi seorang yang terus mau melayani dan menjaga hatinya di dalam melayani Tuhan, Anda harus percaya Anda sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama, jangan pernah memuji diri. Yang kedua, be selfless. Hidup jangan untuk diri sendiri. Yang ketiga adalah kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru di dalam Tuhan itu waktu ke waktu, hari demi hari, harus terus dideklarasi. Why? Karena sering kita merasa begini, aku gak cukup sempurna di dalam pelayanan. Aku gak cukup sempurna untuk menjadi seorang anak Tuhan. Aku gak cukup sempurna. Apakah aku orang yang jatuh bangun ini bisa membagikan Injil? Apakah aku yang belum bisa menginspirasi hidup orang ini bisa dipakai Tuhan? Apakah aku yang kadang-kadang masih sering terluka dan kecewa oleh karena satu dan lain hal bisa melayani banyak orang? Apakah aku bisa ngomong sama orang bahwa Tuhan Yesus itu baik? Apakah aku yang kehidupannya ini yang begini-begini aja, yang masih jatuh bangun di area yang sama?
bisa jadi berkat buat yang lain. Lihat bahwa Paulus membawa setiap kita melihat satu, benar kepada Tuhan. Yang kedua adalah melihat kepada karya Kristus. Paulus sengaja bawa jemaat Korintus untuk melihat Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Yaitu mereka sudah jadi pribadi yang baru. Teman-teman AOG, I have some message for you. Untuk teman-teman yang sering merasa bahwa aku belum bisa dipakai Tuhan di masa sekarang. Tahu nggak, Tuhan itu panggil 12 muridnya, bukan di saat 12 muridnya sudah sempurna. Justru Tuhan panggil 12 murid dan 12 rasulnya, di masa 12 rasul ini masih perlu diubahkan dan diperbaharui. Jadi ikut Tuhan itu jangan taruh label. Kalau teman-teman merasa, aku harus sudah A, sudah B, sudah C, sudah D, baru bisa melakukan sesuatu. Lu pikir, Tuhan cari pekerja. Sehingga untuk menjadi anak Tuhan, itu ada lowongan pekerjaannya. Terus ada standarnya, ada kualifikasinya. Lu harus A, B, C, D, dan E, harus A sampai Z dulu. Kita baru bisa dipakai Tuhan. No, no, no. That's why kasih Tuhan sangat besar di hidup kita. Tuhan gak pernah panggil orang-orang untuk dipakai Tuhan, sampai di titik dia sudah sempurna baru dipakai. Justru di masa kita yang masih lemah dan terbatas ini, di masa kita ini justru bisa dipakai Tuhan. Teman-teman yang mau dipakai Tuhan boleh lambaikan tangan di mana Anda ada. Katakan, ya saya mau dipakai Tuhan. Ya Tuhan, pakai saya bagi kemuliaan Tuhan. Pakai saya jadi berkat. Pakai saya untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sekalipun hari ini kita lihat, bahwa diri kita belum sampai pada level sempurna. Tapi it's okay, let's learn together. Kita belajar bareng-bareng. Dan jadi teman-teman AOG, perhatikan ya bahwa setiap kita yang bertumbuh di dalam Tuhan, every one of us have our own personal track with God. Kita semua ini gak bisa disamain. Ada orang yang sedang diubahkan. Ada orang yang sudah diubahkan, ada orang yang sedang mengalami pembaharuan, ada orang yang kadang-kadang dalam pemikirannya masih, oh masa sih kayak gitu benar? Belum tentu benar lah. Beberapa area di dalam pemikirannya belum berubah secara sempurna. Tapi dalam semua track ini Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa bicara. Oleh karena itu, Paulus bawa kita lewat suratnya untuk melihat bahwa kita semua sudah jadi ciptaan baru. Selama Anda sudah kenal Tuhan, Anda sudah terima Tuhan di dalam hati, percayalah Anda bisa melayani dengan hati yang pelan-pelan diperbaharui oleh Tuhan dan Roh Kudus. Jadi, waktu aku doa, aku tuh merasa kayak teman-teman AOG di sepanjang seluruh Sumatera, orang-orang muda yang ada bersama dengan kita yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Ada 3 level. Yang pertama, yang sedang on fire. Kalau kamu adalah salah satu orang yang di level ini, yang masih on fire, yang antusias banget pengen pelayanan, yang kangen banget sama ibadah, rasanya aduh kalau aku punya jadwal pelayanan aku bakal melayani terus menerus sampai nonstop. Aku on fire banget, aku cinta Tuhan banget. Nah, orang-orang yang begini, please jaga hati, jangan sampai waktu kita share the notes, kadang-kadang bisa gitu ya, kita catat, catatan rohani, kita share ke teman-teman kita, tapi waktu share, hatinya tuh merasa begini, orang lain gak nonton kan, tuh gue nonton nih, gue nulis catatan, gue share kasih orang, supaya mereka tahu kalau aku rohani. Orang yang sedang on fire, berjaga-jaga, jangan sampai hatinya berubah. Dia share sesuatu yang rohani untuk orang lain, bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kamu share itu untuk memberkati orang lain, just go ahead. Just go ahead. Justru kita harus saling membakar api satu sama lain, benar ya? Kita harus saling jaga satu sama lain. That's why kita perlu share apa yang kita dapat. Oh, it's good kalau kita share itu untuk inspiring people. Untuk membuat orang lain mendapatkan berkat seperti yang kita dapat, it's good. Tapi jangan sampai hatinya bergeser. Level yang kedua adalah orang-orang muda di waktu-waktu ini sedang berada di dalam posisi keseimbangan 50-50.
Teman-teman pernah lihat nggak ya di dalam sebuah jembatan yang tinggi, terus orangnya sedang berdiri dan berusaha dari jalan dari ujung ke ujung. Tapi hanya dengan satu tongkat mungkin, atau satu tiang yang kecil banget, yang sampai jalan itu hanya bisa satu tapak kaki. Nggak bisa dua tapak kaki, harus satu. Jadi jalannya harus lurus gitu loh, supaya menjaga keseimbangan. Ini adalah teman-teman orang-orang muda AOG yang sedang berada dalam masa setengah-setengah nih. Mau dibilang on fire banget juga enggak, mau dibilang padem banget juga enggak, tapi ya so-so. Nah, untuk teman-teman AOG yang sedang dalam level ini, hati-hati, kalau kamu nggak tolong dirimu sendiri, there's no one can help you. Gak ada seorang pun yang bisa tolong kamu, kecuali Tuhan dan dirimu sendiri. Saat teduh mulai pudar, kepercayaan sama Tuhan mulai pudar. Rasanya daripada berdoa, lebih bagus aku habisin waktu untuk kerja, mengusahakan sesuatu. Usahamu tak akan menambah sehasta apapun di dalam berkat yang harusnya kamu terima. Kalau misalnya kita sudah berada pada nilai, pemikiran, seakan semua yang rohani itu bisa digeser, dan aku harus memperjuangkan segala sesuatu supaya aku bisa dapat apa yang aku mau. Sorry to say, justru waktu kamu berjuang mati-matian, berjerih lelah untuk itu, kalau suatu waktu kamu tidak mendapatnya, jangan salahkan Tuhan. Jaga keseimbangan langkah imanmu, dan biarlah Tuhan tolong kamu. Kalau kamu sadar kamu di level ini, cepet-cepet cari teman-teman CG, ataupun pemimpin-pemimpin rohani, untuk terus menguatkan kamu di masa kamu hari ini. Nah, ini yang ketiga. Teman-teman AOG yang kondisi apinya udah padam, sampai adem, sampai imannya kalem banget. Saking kalem itu rasanya kayak gak ada taring waktu saat teduh. Doa itu udah lupa untuk syafaat gimana. Doa itu udah lupa untuk mendeklarasikan iman. Doa itu sampai udah lupa gimana caranya untuk aku bernubuat untuk diriku sendiri. Seakan kayak segala sesuatu yang menghimpit kita menjadi jauh lebih besar dari hadirat dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman yang sudah berada pada fase ini, aku cuma punya 3 poin. Reset, restart, and refresh. Teman-teman lihat yuk di ayat berikutnya. Lihat di ayat 18 kata Paulus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau teman-teman bilang, aduh aku tuh udah gak saat teduh lama banget loh. It's okay, reset. Set ulang. Kembali diatur. Aduh aku nih, apakah Tuhan masih terima aku dalam situasi aku hari ini? Aku nih loh, udah lemah iman. Aku bahkan sering curiga sama Tuhan. Aku bahkan udah gak doa lagi. It's okay, restart. Ayo mulai lagi. Perjalanan bersama dengan Tuhan, it's so beautiful. Tuhan gak tuntut kamu untuk harus jadi sempurna. Tapi minimal kita belajar dan berjuang dan berusaha untuk kembali memulai. Dan terakhir, refresh. Kalau misalnya kita mulai merasa apapun yang aku sudah lakukan seakan kayak sudah sia-sia, refresh lah. Kamu harus menyegarkan kembali pemikiranmu tentang pertama kali ketika kamu bertobat, mengenal Tuhan, dan berkata, aku mau dipakai Tuhan. Semua orang mengalami semua fase kok. Jadi kalau teman-teman merasa, loh aku ini gak seperti orang lain. Orang lain loh bisa bertumbuh terus, naik terus. Aku ini loh jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. It's okay, it's okay. Heart to serve, sebuah hati yang benar-benar tulus melayani. Itu gak bisa dipaksa. Dan tidak memaksakan, bahkan Tuhan tidak memaksakan itu di dalam hidup kita. Justru
Kalau hati benar-benar mau tulus melayani, itu bukan karena dipaksa, tapi karena rela. Kalau kita rela, lihat ya, Paulus itu sangat rela. Dia benar-benar rela menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dipakai Tuhan sampai di titik terakhir di dalam kehidupannya. Dia tetap rela memberikan hidupnya. Ada banyak orang yang ingat dia? I don't think so. Ada banyak orang yang di sisi kiri kanannya waktu dia dipenggal? I don't think so. Malah justru dia harus mengalami penderitaannya di dalam kesendiriannya. But then, dia tetap berkata, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Dia tetap melihat bahwa Kristus satu-satunya kemuliaan terbesar yang dia miliki. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang muda yang punya hati yang tulus melayani dan mengasihi Tuhan. Kalaupun hari ini teman-teman merasa begini, aku sudah pernah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi gak ada seorang pun yang ingat aku. Percayalah dan ingatlah, sekalipun dunia melupakan kamu, Tuhan sekali-kali tak akan pernah melupakan kamu. Yang tetap ingat namamu sepanjang usiamu, it's a God, and it's your God. Jadi, mari kita taruh hati kita sepenuhnya sama Tuhan, teruslah bertumbuh, dan teruslah menabur, dan saya percaya, di posisi dan titik manapun kamu berada hari ini, Tuhan akan bawa kamu naik ke level selanjutnya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan army of God, seluruh Sumatera ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap yang jatuh bangun, berikan kekuatan dan iman. Setiap yang masih lemah di dalam karakter, Tuhan berikan kekuatan. Setiap yang merasa dirinya terbatas, Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, yang akan terus memanjangkan tangan, menolong mereka. Dan setiap mereka yang sakit hari-hari ini, sakitnya bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara rohani. Setelah ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, akan ada sebuah kesembuhan rohani yang terjadi dan membangkitkan kembali roh yang mati dan tertidur di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa seperti ini, justru Tuhan bekerja personally and directly to the hearts. Tuhan berkati hati anak-anak ini yang sedang sakit rohani. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, sehingga mereka mengalami kebangkitan di dalam hati mereka sekali lagi. Tuhan yang bawa mereka dan angkat mereka naik. Tuhan, Engkau yang berkata di dalam firman-Mu, Kau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang benar. Topanglah tangan anak-anak ini, kuatkanlah kaki mereka yang goyah. Dan Tuhan, berikan harapan yang baru untuk setiap mereka yang mulai merasa keluarga mereka tak lagi punya harapan. Aku percaya bahwa keluarga mereka masih bisa diubahkan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu percaya dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Hari ini, biarlah mereka sepenuhnya mengalami reset, restart, and refresh di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.